Halo, perkenalkan nama saya Fitriyanti Gusnayeni dengan NIM 2210417726. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat tugas video yang dimana tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah metode kuantitatif untuk memenuhi tugas ujian akhir semester sini dengan dosen pengampu Ibu Putih Ferbiasari PMSC. Dimana di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Kepemimpinan Transnasional, Iklim Organisasi dan Locus of Control Internal terhadap perilaku kerja inovasi pada sektor perhotelan di daerah perdesaan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah latar belakang. Di latar belakang penelitian ini dapat dilakukan untuk menginvestigasi pengaruh kepemimpinan transformasional, iklim organisasi, dan locus of control internal terhadap perilaku kerja inovatif di sektor perhotelan di daerah perdesaan. Nah, penelitian ini juga penting karena perhotelan di daerah perdesaan juga membutuhkan inovasi untuk meningkatkan daya saing dan kualitas layanan. Melalui penelitian ini juga dapat diharapkan ditemukan hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan perilaku kerja inovatif sehingga dapat memberikan wawasan baru dalam pengembangan sumber daya manusia di sektor perhotelan ini. Nah, penelitian sebelumnya juga telah menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional, iklim organisasi, dan locus of control internal memiliki peran penting dalam mendorong perilaku kerja inovatif. Dengan demikian, penelitian ini juga akan memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kerja inovatif di sektor perhotelan daerah perdesaan. Kita masuk lagi ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada rumusan masalah. Di rumusan masalah ini yang pertama yaitu bagaimana kepemimpinan transformasional memengaruhi perilaku kerja inovatif di sektor perhotelan di daerah perdesaan. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana pengaruh iklim organisasi terhadap perilaku kerja inovatif dalam konteks perhotelan perdesaan. Yang ketiga yaitu bagaimana locus of control internal berperan dalam moderasi hubungan antara kepemimpinan transformasional dan perilaku kerja inovatif di sektor perhotelan. Nah, di sini juga ada tujuan penelitiannya. Nah, yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap perilaku kerja inovatif karyawan di sektor perhotelan di daerah pedesaan. Yang kedua yaitu untuk mengevaluasi dampak iklim organisasi terhadap perilaku kerja inovatif dalam konteks perhotelan pedesaan. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui sejauh mana locus of control internal memoderasikan hubungan antara kepemimpinan transformasional dan perilaku kerja inovatif di sektor perhotelan. Nah, selanjutnya yaitu ada hubungan antar variabel. Yang pertama yaitu kepemimpinan transformasional dalam kurung X1 yaitu memiliki pengaruh positif terhadap perilaku kerja inovatif dalam kurung Y, meskipun hubungan parsial antara dua variabel ini variabel ini kurang memiliki signifikan. Terus yang kedua yaitu iklim organisasi dalam kurung X2 memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perilaku kerja inovatif dalam kurung Y,
Terus yang ketiga, locus of control international dalam kurung Act 3 juga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perilaku kerja inovatif dalam kurung Y, meskipun belum terjadi interaksi atau moderasi antara hubungan kepemimpinan transnasional dan perilaku kerja inovatif. Terus yang keempat yaitu terdapat hubungan positif antara kepemimpinan transformasional dan iklim organisasi. Yang kelima yaitu tidak terdapat hubungan parsial yang signifikan antara kepemimpinan transformasional dan perilaku kerja inovatif. Namun, variabel ini tetap berkontribusi untuk menjelaskan variasi perilaku kerja inovatif. Baiklah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional, iklim organisasi, dan locus of control internal ini memiliki pengaruh positif terhadap perilaku kerja inovatif, meskipun interaksi antara variabel tersebut masih perlu diteliti lebih lanjut untuk memperkaya hasil penelitiannya lagi. Baiklah, selanjutnya yaitu ada hipotesis dan model penelitian, di mana kepemimpinan transformasional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku kerja inovatif. Terus yang iklim organisasi memiliki pengaruh positif terhadap perilaku inovatif. Yang ketiga yaitu locus of control internal memoderasikan hubungan antara kepemimpinan transformasional dan perilaku kerja inovatif. Jadi gambar model yang tertampil ini sangat berpengaruh dan saling berhubungan dengan perilaku kerja inovatif. Baiklah, di sini selanjutnya yaitu metode penelitiannya. Di sini yang pertama yaitu menggunakan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi survei. Terus yang kedua yaitu populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah para karyawan di sektor perhotelan daerah pedesaan tersebut. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling. Terus jumlah sampel yang terlibat dalam penelitian adalah sebanyak 125 responden. Terus yang terakhir yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian terdiri dari kuesioner yang mengukur variabel kepemimpinan transformasional, iklim organisasi, locus of control internal, dan perilaku kerja inovatif. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan terhadap instrumen penelitian. Yang keempat yaitu prosedur pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui pembayaran kuesioner kepada responden. Penelitian memberikan penjelasan kepada responden mengenai tujuan penelitian dan cara mengisi kuesionernya. Terus yang kelima yaitu analisis data. Analisis data dilakukan menggunakan uji statistik seperti Pearson correlation, product moment, analisis linear berganda, dan analisis agregasi moderasi dalam kurung yaitu MRA. Uji normalitas data, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas dilakukan untuk memeriksa asumsi regresi.
Yang keenam yaitu atau yang terakhir interpretasi hasil. Hasil analisis data digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Nah, kesimpulan penelitian disusun berdasarkan temuan hasil analisis data tersebut. Baiklah, materi selanjutnya yaitu analisis hasil penelitian. Di sini ada tabel hasil uji regresi berganda dan MRA. Kalian bisa lihat sendiri ya. Baiklah, di sini juga ada tabel uji normalitas dan tabel uji multikolinearitas. Nah, selanjutnya yaitu ada profil responden. Di sini ada jenis kelamin laki-laki yaitu berjumlah 78 responden dengan 62%, terus perempuan 47 responden dengan angka 38%. Di sini ada usia dari 20 sampai kurang dari 29 tahun, sebanyak 48 responden, 38%, dari 29 sampai lebih dari 37 tahun, sebanyak 47 responden, 36%. 37 sampai 45 tahun ada 18 responden, yaitu 66%, di mana di sini ada 45 tahun sebanyak 12 responden, yaitu 10%. Pendidikan. Yang pertama, lulusan sekolah menengah atas, yaitu sebanyak 76 responden, dapat 62%. Diploma 16 responden, terdapat 12%. Sarjana 28 responden, terdapat 23%. Pasca sarjana ada 5 responden sebesar 4%. Lama bekerja kurang dari 1 sampai 5 tahun, 60 responden dengan angka 48%. 5 tahun, 5 sampai kurang dari 10 tahun, 41 responden dengan jumlah 33%. Kurang dari 10 sampai 20 tahun, 21 responden, ada 17%. Kurang lebih dari 20 tahun, ada 3 responden, yaitu 2%. Demikianlah profil responden yang terlibat dalam penelitian ini berdasarkan data yang disajikan. Nah, materi selanjutnya yaitu ada kesimpulan penelitian. Yang pertama yaitu kepemimpinan transformasional memiliki dampak negatif yang kecil terhadap perilaku kerja inovatif di sektor perhotelan daerah pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional tidak secara signifikan mendorong inovasi dalam perilaku kerja karyawan. Yang kedua yaitu iklim organisasi. Iklim organisasi ini memiliki dampak positif dan moderat terhadap perilaku kerja inovatif. Lingkungan kerja yang positif dan mendukung inovasi dapat meningkatkan tingkat inovasi karyawan dalam sektor perhotelan. Yang ketiga itu locus of control internal, memiliki dampak positif dan moderat terhadap perilaku inovatif kerja. Tingkat kontrol internal individu sangat dapat mempengaruhi tingkat inovasi dalam perilaku kerja karyawan. Yang terakhir atau yang keempat yaitu moderasi locus of control internal, berperan sebagai moderator atau hubungan kepemimpinan transformasional dan perilaku kerja inovatif. Kontrol internal individu dapat
memoderasi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap inovasi dalam perilaku bekerja. Baiklah, di sini ada kontribusi penelitian. Nah, kontribusi penelitian ini mencakup berbagai aspek mulai dari perumusan konsep, analisis data, sehingga penyusunan akhir naskah. Setiap penelitian memberikan kontribusi yang berarti dan memastikan kelancaran dan kualitas penelitian yang dilakukan. Selain itu juga, penelitian ini juga didukung oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai bagian dari kolaborasi dengan Universitas Teknikal Malaysia Melaka. Dukungan dari institusi ini memungkinkan penelitian untuk menjalankan penelitian dengan baik dan menghasilkan temuan yang bernilai. Keseluruhan kontribusi penelitian ini memberikan wawasan baru dan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kerja inovatif karyawan di sektor perhotelan daerah perdesaan, serta memberikan landasan bagi pengembangan pengetahuan dan praktik manajemen serta lebih baik di bidang tersebut. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut atau klarifikasi tambahan, jangan ragu untuk bertanya. Nah, materi selanjutnya yaitu ada keterbatasan penelitian. Yang pertama yaitu ukuran sampel dan generalisasi. Penelitian ini dilakukan dengan jumlah responden sebanyak 125 orang yang merupakan karyawan hotel di daerah perdesaan di Indonesia. Ukuran sampel yang relatif kecil ini dapat membatasi generalisasi temuan penelitian di populasi yang lebih luas. Sebagai saran, penelitian selanjutnya dapat memperluas ukuran sampel untuk meningkatkan validitas. Sebagai saran, penelitian selanjutnya dapat memperluas ukuran sampel untuk meningkatkan validitas eksternal hasil penelitiannya. Nah, yang kedua yaitu ada metode pengumpulan data. Nah, di metode pengumpulan data ini, penggunaan kuesioner online atau Google Form sebagai metode pengumpulan data dapat memiliki keterbatasan dalam hal seperti responden yang diterima. Beberapa responden mungkin tidak merespon kuesioner dengan serius atau memberikan jawaban yang tidak akurat. Nah, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan metode pengumpulan data yang beragam untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang lebih baik lagi. Nah, yang ketiga yaitu ada variabel yang diperhatikan. Penelitian ini fokus pada variabel kepemimpinan transformasional, iklim organisasi, perilaku kerja inovatif, dan locus of control internal. Terdapat variabel lain yang juga dapat memengaruhi perilaku kerja inovatif, seperti motivasi intrinsik, efikasi diri, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan inklusi variabel tambahan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Nah, yang terakhir yaitu durasi pengalaman kerja responden. Penelitian ini hanya memperboleh responden yang sudah bekerja minimal 1 tahun untuk berpartisipasi. Hal ini dapat membatasi variasi dalam pengalaman kerja responden dan mungkin tidak mencerminkan kondisi yang sama untuk semua karyawan. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan inklusi responden dengan berbagai tingkat pengalaman kerja untuk memilih variasi dan perilaku kerja inovatif.
Baiklah, sekian materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika masih ada kekurangan dan salah kata dalam saya menyampaikan dan menjelaskan materi. Saya mohon maaf dan sampai jumpa lagi. Bye bye.